Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 akuntansi 1, kelompok 1 akan mempresentasikan bab 4, yaitu dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep Negara Kesatuan atau unitarisme. Dalam negara kesatuan, hanya ada satu pemerintahan, satu kepala negara, dan satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Hakikat negara kesatuan yang sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi baik keluar maupun ke dalam, dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. Menurut C.F. Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sistem sentralisasi. Semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Dan kemudian sistem desentralisasi. Daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomi swatantra. Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. 2. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut tim Kemendikbud tahun 2017 halaman 97-99, karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sejalan dengan paham negara integralistik yang memiliki bangsa sebagai suatu organisme. Yang kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Yang ketiga, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta di benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut mencakup yang pertama kesatuan politik, yang kedua kesatuan hukum, yang ketiga kesatuan sosial budaya, yang keempat kesatuan ekonomi, serta yang kelima kesatuan pertahanan dan keamanan. B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. 1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Situasi dan kondisi serta karakteristik Indonesia. 1. Bentuk negara adalah kesatuan. 2. Bentuk pemerintahan republik. 3. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 4. Sistem pemerintahan presidensial. 5. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Namun, belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen karena Indonesia baru saja diproklamirkan sehingga kekuatan negara difokuskan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. 6. Yang terbentuk hanya presiden, wakil presiden, menteri, dan gubernur. 7. Terbentuk 12 departemen. 8. Terdiri dari 8 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. 9. MPR, DPR, dan DPA belum terbentuk karena dalam keadaan darurat dan harus dibentuk berdasarkan undang-undang dan itu belum bisa dilaksanakan karena sedang pergolakan fisik. Sehingga Presiden menjalankan kekuasaan sebagai Ketua MPR, DPR, dan DPA hanya untuk sementara waktu dan tidak menyalahi aturan. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat.
A. Maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar bisa dari presiden sebelum masa waktunya berakhir, seharusnya berlaku selama 6 bulan. B. Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. C. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun gerakan-gerakan tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. PKI di Madiun 1948 dipimpin oleh Musso. Tujuannya adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis dan ingin mendirikan negara Soviet Republik Indonesia. 2. DI-TII di Jawa Barat dipimpin oleh Sukmarji Marijan Kartuwiryo bertujuan mendirikan negara Islam Indonesia. 2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Desember 1950. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu, kuasi parlementer, dengan karakteristik sebagai berikut. A. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen sebagaimana lazimnya. B. Kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. C. Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen. D. Pertanggungjawaban kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah. E. Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah, sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. F. Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Indonesia pernah menjadi negara federal. Masa tersebut berlangsung pada 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Desember 1950. Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 menjadi dasar terbentuknya federasi dengan 15 negara bagian. Pada masa ini, Presiden Republik Indonesia Serikat RIS adalah Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Pada masa ini, menteri-menteri bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Hasil perundingan pada konferensi meja bundar dengan Belanda yang mengharumkan Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Pada masa Republik Indonesia Serikat, dinamika persatuan dan kesatuan diwarnai dengan pemberontakan. Di antaranya, Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di Bandung, pemberontakan Andi Ajis di Makassar, dan pemberontakan Gerakan Republik Maluku Selatan RMS. 3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada masa ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 atau UUDS 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang diselenggarakan sesuai dengan Piagam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan. Karena menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara, maka dibentuk sebuah badan yang bertugas merumuskan Undang-Undang Dasar. Namun, karena dinamika politik yang tinggi dan saling memaksakan kepentingan kelompok dan golongan, maka pembahasan Undang-Undang Dasar menjadi terbelit-belit dan lama.
maka Presiden Soekarno memutuskan mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang berisi diantaranya sebagai berikut. A. Pembubaran Konstituante. B. Memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. C. Pembentukan MPR dan DPA sementara. Pada masa ini juga terjadi pemberontakan, di antaranya Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII di Sulawesi, Aceh, Kalimantan Selatan. Kemudian pemberontakan PRRI atau Permesta. Persatuan dari Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali Undang-Undang 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet yang Kerja, yang terdiri atas A. Kabinet Inti, yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. B. Menteri-menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan. C. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Pelaksanaan pemerintah pada periode ini meskipun berdasarkan Undang-Undang 1945, tapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. A. Membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong DPR-GR yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. B. Membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat akan diberhentikan oleh Presiden. C. Penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. D. Membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. E. Terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. 5. Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Selama memegang kekuasaan negara, pemerintahan Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru yaitu A. Perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70, Amerika Serikat pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. B. Suksesnya program transmigrasi. C. Suksesnya program keluarga berencana. Dan terakhir, sukses memerangi buta huruf. Beberapa penyimpangan konstitusional yang paling menonjol pada masa pemerintahan Orde Baru sekaligus menjadi kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, bidang ekonomi. Penyelenggara ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya praktik monopoli ekonomi. Yang kedua, bidang politik. Kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Presiden sebagai pelaksana undang-undang kedudukannya lebih dominan dibandingkan dengan lembaga legislatif. Yang ketiga, bidang hukum perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberi peluang terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan.
Persatuan dan Kesatuan pada masa reformasi periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Gejolak politik di era reformasi semakin mendukung usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghasilkan kehidupan bangsa dan negara. Memasukkan masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintahan konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi a. adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif, dan b. jaminan atas hak asasi manusia dan hak warga negara. Salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengamandemenkan UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Diharapkan dapat terbentuk sistem yang lebih baik daripada sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 yang telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah peran dan hubungan Presiden dengan DPR, dan juga mengubah struktur Kata Negara Indonesia.